Ya, nanya Teh Yung. Ya, Nanti saya bisa diblokir nanti sama Army. Enggak ya, bercanda ya teman-teman ya. Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast kami di acara Bincang-Bincang Pagi seputar psikoedukasi. Nah, kali ini kita bakal bahas topik menarik nih, yaitu tentang psikoedukasi. Nah, sebelum kita bahas topik lebih dalam, kita kenalan dulu yuk dengan saya, Eka, dan teman saya Uma yang bakal nemenin kalian semua selama podcast ini berlangsung. Nah, di sini kita juga mendatangkan narasumber yang hebat nih dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Beliau ini merupakan dosen psikologi di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Beliau bernama Ibu Meriam Esterina, MPSI Psikolog. Biasa dipanggil Miss Mary. Hai teman-teman. Apa kabar, Miss? Baik, alhamdulillah sehat. Uma sehat? Alhamdulillah. Puasanya lancar kan, Miss? Lancar walaupun berat ya, panas ya. Iya, betul, Miss. Hari ini cuacanya memang sangat panas. Baik. Oke. Selanjutnya kami akan mempersilahkan Miss Mary untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan, Miss. Baik, terima kasih Binpa Friends ya. Iya, betul sekali. Baik, apa Binpa kabar Friends. teman-teman Binpa Friends? Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Meriam Esterina, MPSI Psikolog. Tadi sudah dikenalkan ya. Iya, betul. Kenalin saya nanya Teh Yung. Ya, Nanti saya bisa diblokir nanti sama Army. Enggak ya, bercanda ya teman-teman ya. Jadi terima kasih, hari ini kita akan ngobrol keren. Tadi apa bahasannya? Psikoedukasi. Psikoedukasi. Makanan apa sih itu kira-kira? Makanan Apa ya? kita mahasiswa psikologi. gitu ya? Miss. Baik. Nah, selanjutnya kita bakal langsung nih, Miss, bahas-bahas tentang psikoedukasi ini. Sebelumnya bagaimana tanggapan dari Miss Mary tentang psikoedukasi ini, Miss? Oke, baik. Yang teman-teman tahu dulu deh, psikoedukasi apa sih? Apa ya psikoedukasi ya? Apa ya? Saya Menurut kami psikoedukasi itu suatu pelatihan, Miss. Dan psikoedukasi itu memiliki pengertian yang luas gitu, Miss. Baik. Nah, psikoedukasi itu terdiri dari dua kata ya. Iya. Ada psiko sama edukasi. Nah, edukasi berarti adalah metodenya metode edukatif begitu. Yang mana metode edukatif ini bertujuan atau memberikan pelatihan, pendidikan ataupun pengembangan yang mana nantinya mengarah pada pengembangan dari kesehatan mental. Jadi memberikan pengetahuan mengenai peningkatan kesehatan mental tertentu atau ke arah psikologis. Mudahnya semacam. itu pelatihannya itu semua usia atau anak balita, dewasa? Oke, baik. Jadi salah satu bentuknya pelatihan, tetapi tidak semua psikoedukatif itu berbentuk pelatihan ataupun seminar begitu, tidak. Nah, kalau bicara umur berapa, secara teori begitu tidak ada batasan minimalnya usia berapa, tetapi akan lebih maksimal bila diberikan pada anak-anak dengan usia yang cukup, misalkan dari usia sekitar 9-10 tahun itu paling minimal. Berarti Kelas usia- 3. Oh iya, kelas 3. SD. Berarti kita harus mengenalkannya mulai umur itu ya, Miss? Bukan mengenalkan. Nah, psikoedukasi itu kan ada tujuan tertentu nih. Iya, betul. Bukan berarti setiap kegiatan atau setiap permasalahan psikologi itu diberikan treatment psikoedukasi. Begitu pula tadi, untuk kita bisa menentukan apakah anak usia tertentu nih sudah bisa diberikan treatment psikoedukasi, belum tentu. Nah, kita lihat kesiapannya secara psikologis dulu nih. Misalkan kita berikan pada anak kelas 4. Misalkan kita akan memberikan arahan nanti untuk persiapan kelas 6 nih. Jadi misalkan kita mau memberikan psikoedukasi tentang kedisiplinan. Nah, misalkan nanti dilihat nih apakah anak kelas 4 bisa gitu. Karena tidak semua mungkin bisa nih.
Atau mungkin nanti setelah dicek, oh kayaknya anak kelas 4 di SD tertentu belum bisa, tetapi di SD lain mungkin sudah sudah bisa. Nah, itu Karena tadi. memang itu ya Miss, kemampuan dari psikologi anak-anak itu sendiri berbeda-beda. Ya, dan menentukan dengan ketepatan kebutuhannya. Nah, belum tentu semua hal atau semua permasalahan psikologi itu bisa selesai dengan treatment dari psikoedukasi tadi. Menarik sekali ya, ternyata itu juga pelatihannya. Iya, betul banyak ya sekali. ternyata ya edukasi. Iya, dan Kalau- sangat luas. Kalau itu sebenarnya kita salah memberikan edukasinya itu gimana? Oke, jadi kan sebelum kita terjun ke lapangan nih, nah, sebelum kita memberikan suatu kasus tertentu atau suatu hal tertentu itu akan diberikan treatment psikoedukasi. Kita perlu tahu dulu nih permasalahannya apa yang dihadapi, terus kasusnya apa nih. Karena yang tadi saya bilang di awal tidak semuanya selesai dengan psikoedukasi. Iya, betul sekali. Jadi kita cek dulu Kak. Jadi apakah kasus tertentu nih, apakah yang dihadapi anak-anak ataupun orang dewasa saat itu bisa diberikan treatment tersebut. Atau kalau tidak ya nanti kita akan cari hal lain yang lebih tepat misalkan. Oke, jadi begitu ya teman-teman psikoedukasi pengertiannya ya dari Miss Mary kita. Selanjutnya, bagaimana menurut Miss Mary hubungan nih antara psikoedukasi dengan kode etik gitu? Baik. Jadi terkait dengan kode etik ya, Bin Pafrens ya, panggilan Bin Pafrens. Iya, betul tadi ya? sekali, Bin Pafrens. Oke, baik Bin Pafrens. Jadi agak susah ya, Bin Pafrens. Iya. Oke. Itu sebenarnya singkatan dari bincang-bincang pagi nih. Oh iya, baiklah. Nanti ada di bawah sini ya, Bin Pafrens gitu Iya, ya. Miss, nanti kita bikin. Baik, jadi kode etik. Jadi beberapa profesi itu ada payungnya, ada kode etiknya. Seperti halnya dokter ataupun lawyer misalkan. Nah, begitu pula halnya dengan psikologi. Di sini semua sarjana psikologi dan ahli-ahli yang bekerja di dalam payung atau dalam bidang psikologi ada seperangkat aturan yang disiapkan begitu untuk dengan tujuan agar segala macam praktek ataupun kegiatan yang dilakukan dalam konteks psikologi itu tetap sesuai berjalan dengan semestinya dan seharusnya seperti apa. Nah, dalam hal ini terkait dengan psikoedukasi yang mana merupakan salah satu treatment begitu yang bisa diterapkan, otomatis harus sesuai dengan aturan dari kode etik. Kode etik. Memang berarti kalau psikoedukasi sangat mengikat sekali dengan kode etik karena kode etik itu sebagai payung ya. Gitu. Terbalik, jadi kode etik itu yang mengikat semua dari pelaksanaan kegiatan psikologi. Begitu. Jadi sangat penting gitu ya. Iya, sangat penting, baik itu bagi mengikatnya bagi pelakunya nih, dalam hal ini sarjana psikologinya ataupun mereka-mereka yang akan menerapkan psikoedukasi tadi, maupun perlindungan terhadap kliennya. Nah, tentunya kan itu psikoedukasinya kan pastinya memiliki tujuan. Tujuannya itu sendiri. Oke, kalau tujuan pelaksanaan psikoedukasinya apa, balik ke kasusnya. Kalau misalkan kasusnya bidang pendidikan, bidang sosial, atau bidang klinis, ya disesuaikan dengan kasusnya itu tadi. Misalkan psikoedukasinya pada yang tadi saya sebutkan nih, anak-anak yang mau masuk sekolah, misalkan mau masuk ke SMP, dari SD ke SMP. Nah, mungkin perlu diberikan psikoedukasi mereka yang dengan karakteristik tertentu. Atau misalkan dari SD yang mau masuk ke SMP favorit, yang unggulan nih, harus apa nih yang diberikan? Atau misalkan SD yang sebaliknya, dalam hal ini misalkan banyak anak-anaknya yang bolosan begitu, yang ketika sekolah dia mengganggu teman-temannya yang lain, atau yang sudah mulai muncul kenakalan nih sejak kecil. Nah, itu mungkin bisa diberikan. Jadi tidak hanya merubah dari yang negatif ke arah yang positif, tetapi yang memperkuat yang sudah positif nih menjadi lebih baik, itu juga bisa. Berarti tujuannya untuk memperkuat yang positif itu. Ya, tergantung tadi ya Kak ya, tergantung dari kasusnya. Apakah akan dia merubah nih dari yang negatif menjadi yang lebih baik begitu, ataukah memperkuat yang sudah baik. Baik, Miss. Selanjutnya, bagaimana psikoedukasi ini untuk mahasiswa, Miss? Pentingnya seperti apa untuk kita sebagai mahasiswa dalam mempelajari psikoedukasi? Baik.
Jadi bagi mahasiswa, khususnya dalam hal ini mahasiswa psikologi ya, tentunya psikoedukasi ini sama pentingnya dengan teman-teman semua mempelajari namanya kode etik. Ya, jadi tidak hanya psikoedukasinya saja yang dipelajari, tetapi kode etiknya tidak, tetapi semuanya itu perlu dipelajari. Misalkan psikoedukasi ini ada bentuknya apa aja sih? Misalkan psikoedukasi dalam hal sosial seperti apa nih? Misalkan pemberian psikoedukasi kepada warga binaan di LPKA misalkan, atau psikoedukasi pada tadi SMK misalkan yang anak-anaknya suka bolosan dan sebagainya, atau bullying, ada SD tertentu misalkan yang anaknya banyak kasus semacam itu, karena bullying kan bisa mulai dari anak kecil. Dari SD TK gitu. Oke, jadi dari mahasiswa perlu belajar semuanya nih, psikoedukasinya juga perlu mempelajari, kode etiknya juga perlu, jadi agar semuanya itu klop, sinambung begitu. Nah ya Miss. Oke, jadi saya ingin meminta saran. Ini kan kebetulan tadi kan soal psikoedukasi ya, Miss. Adik saya itu tuh kalau di rumah itu dinakali, sedangkan kalau di sekolah ada yang nakalin gitu. Itu pernah ada kasus, ada orang yang lagi itu loh abadi rumput, itu kan sama teman-temannya itu nggak tahu itu gimana kok petik tomat, terus orang yang lagi rumput itu terus dibalangi gitu. Jadi itu cara mengatasi adik biar tetap menjaga perilakunya, sopan santunnya, dan kenakalannya itu tidak sampai besar gitu. Baik, kalau itu nanti mungkin kita bisa bicara di belakang ya Kak ya. Oh iya. Oke, baik, karena terkait dengan kode etik tadi ada kerahasiaan ya, tadi ada disebutkan nama atau identitas dari subjeknya siapa, jadi saya tidak bisa bahas lebih lanjut di sini nih, karena tadi menyebutkan adik dari seseorang, nah tidak bisa saya sebutkan lebih lanjut di sini ya. Yang selanjutnya tadi yang saya sebutkan di awal bahwa tidak semua permasalahan, tidak semua kasus bisa selesai dengan psikoedukasi. Biasanya atau umumnya psikoedukasi ini berlaku hal yang sama terjadi pada beberapa orang. Misalkan tadi ya yang saya bilang, di sekolah ini banyak yang kenakalan remaja, banyak yang bullying, jadi tidak person to person. Ya, tapi banyak orang nih misalkan SMK nih sering bolosan, tawuran kan nggak mungkin satu lawan satu. Iya, nggak mungkin, Miss. Pasti banyak. Gitu, misalkan kelas 3 SMK nih harusnya mau persiapkan ujian nasional, tapi masih sering ribut, berantem antar sekolah, itu kan tidak satu lawan satu. Nah, yang diberikan edukasi kan tidak cuma personal nih, tapi kelompok misalkan, kelompok tertentu ataupun satu tingkat tadi misalkan. Ya. Jadi sekali lagi psikoedukasi juga perlu disesuaikan. Tidak semua kasus atau permasalahan bisa selesai nih sama psikoedukasi. Oke, teman-teman, jadi tuh psikoedukasi itu perlu disesuaikan dan tidak semua permasalahan itu harus bisa selesai dengan psikoedukasi. Begitu ya, Miss? Iya. Oke, selanjutnya hal apa aja sih yang termasuk dari psikoedukasi ini? Oke, baik. Kering ya mulut ya, nggak ada Iya. suguhannya. Puasa, Miss. Oke, baik. Hal-hal apa saja yang ini maksudnya apa nih yang perlu dipersiapkan atau yang di dalamnya termasuk psikoedukasi? Yang di dalamnya Ya, yang di dalam. Tuh, yang di dalam psikoedukasi, Miss. Oke, baik. Tadi sebenarnya sudah saya kasih contoh ya, misalkan tadi kalau kasus kenakalan remaja ya kita bisa memberikan misalkan psikoedukasinya berbentuk seminar nih. Misalkan nanti kelompok tersebut, kelompok yang melakukan tawuran atau kelompok yang melakukan bullying begitu, akan dikumpulkan, akan diberikan pelatihan tertentu. Tadi misalkan yang nanti untuk sesi pelatihannya berapa lama tadi bergantung dari kasusnya. Apakah misalkan nih kalau kita bicara masalah tawuran tadi, apakah kelompok tersebut ini baru mulai tawuran nih karena ikut-ikutan? Iya. Atau udah lama nih? Pokoknya sekolahan tertentu atau anak tertentu atau kelompok tertentu ini udah sering banget nih tawuran. Nah, itu tentunya nanti akan berbeda.
Karena udah seringnya itu kalau sudah diberikan pelantikan dan juga psikoedukasi. Pelatihan kakak? Iya, Bukan pelatihan dan ininya udah di apa itu namanya psikoedukasi tentang yang semua gitu Mas. Tapi apa perilakunya itu masih tetap gitu gimana Mas? Oke, baik. Jadi setiap treatment begitu ada tujuan atau target tercapainya akan seperti apa nih? Nah, nanti akan kita evaluasi teman-teman. Jadi setelah pemberian treatment apapun nanti akan dilakukan oleh psikolognya begitu atau oleh ahli yang membantu menangani psikoedukasi tersebut, hasilnya treatmentnya seberapa. Ya. Misalkan nih dari skala persentase, misalkan harusnya 100% targetnya. Yang tercapai misalkan baru 60% nih. Nah, dari 60% tadi akan dicek teman-teman. Jadi 60%-nya tadi yang berhasil di mananya? Iya. Nah, misalkan tadi kan arahannya mau merubah perilaku. Nah, misalkan merubah dari perilaku bullying jadi tidak bullying begitu ya. Iya. Nah, dari sekelompok orang itu yang kemudian masih melakukan bullying berapa orang nih? Apakah misalkan yang diberikan treatment ini misalkan adalah 50 orang. Apakah 50-50-nya nih perilakunya tidak berubah? Ataukah sebagian 30-nya atau berapa? Miss, kalau nanti banyak banget nih, misalkan 50 yang ikut, tapi 50-50-nya nggak ada yang bisa berubah ya. nggak ada yang bisa berubah ya. Nanti bisa dicek nih, apakah memang kasusnya memang tepat nih dikasih psikoedukasi. Ataukah data di awal begitu ada yang tidak tersampaikan. Nah, nanti akan jadi catatan nih. Oh, kenapa ya 50 orang tadi kok tidak ada perubahan perilaku nih? Apa sih yang bikin Nah, akan dicari tahu. Nah, itulah fungsinya evaluasi. Kenapa dari targetnya tadi 100 baru tercapai misalkan 80%, 70%, 60% dan seterusnya. Nah, apabila tadi setelah dievaluasi misalkan nih sisa 50% yang tidak berubah perilakunya, apakah nextnya akan tetap diberikan tahap kedua nih psikoedukasi atau kita kasih treatment pendamping lainnya? Jadi tidak masalah ya. Jadi tidak harus suatu kasus itu murni selesai dengan psikoedukasi, tetapi juga bisa combine, bisa kolaborasi dengan berbagai macam teknik treatment yang lain. Jadi kembali lagi dengan tujuan dari psikoedukasi tadi ya, tidak semua harus dengan psikoedukasi gitu. Selanjutnya tentang interferensi psikoedukasi Miss, itu apa? Bagaimana tanggapan dari Miss Mary? Oke, baik. Jadi yang dimaksud jadi psikoedukasi itu teman-teman jadi termasuk dalam salah satu bentuk intervensi. Maksudnya intervensi adalah penanganan, gitu ya. Intervensi penanganan. Jadi ada masalah apa nih, kita menegakkan diagnosanya apa, lalu kita menentukan dalam tanda kutip obatnya apa sih yang bisa membantu permasalahan tersebut itu menjadi lebih ringan, menjadi lebih baik, itu apa sih? Nah, intervensinya dalam hal ini ketika ada suatu permasalahan bisa dengan psikoedukasi. Nah, tadi balik di awal, nah treatmentnya apa tergantung dari bidang kasusnya, bidang permasalahannya. Apakah masalahnya itu klinis, sosial, ataupun industri. Kalau bidang saya industri dan organisasi. Dalam industri dan organisasi cukup jarang treatment atau intervensi dalam bentuk psikoedukasi sebenarnya teman-teman. Jadi kalau psikoedukasi itu lebih treatmentnya ke klinis nggak sih Miss, atau pendidikan gitu? Iya. Untuk pendidikan, klinis dan terutama sosial ya itu cukup banyak. Tapi kalau dalam ranah konteks industri dan organisasi kurang banyak diterapkan. Boleh nyenggol ke ini suatu diagnosa ya Miss. Kan jadi tuh ada seseorang udah besar tapi dia tuh sebenarnya punya keinginan tinggi tapi jarang keluar rumah Miss. Terus dia di rumah tuh jadi lebih murung, seperti depresi, jadi sering marah-marah begitu Miss. Menurut Miss Mary itu bagaimana? Nah, begini, kita tidak bisa menentukan suatu jawaban begitu atau solusi dari suatu permasalahan dengan hanya mengetahui kulit luarnya saja. Ya, jadi tidak bisa misalkan tadi nih murung, terus terjadi sesuatu, terus menghindar. Nah, perlu dicari tahu nih murungnya kenapa, berapa lama dan sebagainya. Ya.
Nanti kita perlu cari tahu lebih lanjut, bisa dari yang bersangkutan, bisa dari lingkungannya, bisa dari teman-temannya, buat kita kemudian bisa menegakkan diagnosa, buat kita bisa menentukan akhirnya, oh ternyata si A, si B, si C itu punya masalah ini loh sebenarnya. Dan terkait diagnosa kita juga tidak boleh sembarangan ya Miss? Iya jelas. Nah, apakah orang yang seperti itu bisa pulih Miss? Maksudnya bisa lebih bebas lagi, maksudnya bisa akrab dengan teman-teman yang lain gitu. Oke, baik. Semua itu bergantung ya dalam hal ini konselor, psikolog itu tujuan utamanya berfungsinya sebagai membantu. Segala sesuatunya balik ke individunya masing-masing, balik ke personalnya sendiri. Ya, misalkan nih, kalian mau jalan-jalan ke suatu tempat, nanti akan dapat rekomendasi nih, makanan yang enak di tempat itu ada A, B, C, D. Iya. Nah, belum tentu kan kalian makan A, B, C, D itu. Betul sekali, belum tentu. Nah, belum tentu, siapa tahu nanti kalian E, F, G. Padahal sudah direkomendasi nih, misalkan di Indonesia makanan yang paling terkenal rendang nasi goreng. Betul. Nah, padahal belum tentu kan. Nah, padahal option rendang sama nasi goreng itu kan sudah dapat vote internasional nih, makanan terkenal di Indonesia. Ya, di Indonesia. Tetapi mereka yang baru datang ke Indonesia belum tentu makan itu. Nah, analoginya dengan kasus tadi. Nah, dalam hal ini konselor, psikolog ketika ada seseorang yang berkonsultasi begitu, kami hanya sampai dengan memberikan saran, rekomendasi begitu. Kalau hal semacam ini nanti akan lebih baik kalau begini. Efeknya kalau tidak melakukan ini apa nih? Kami akan sampaikan begitu. Nah, kalau misalkan itu tadi balik lagi ke individu masing-masing. Kalau misalkan dia ataupun si klien tadi tidak berkenan melakukannya, ya sudah. Ya, jadi kalau dalam istilah psikologi ada namanya willingness. Kesediaannya. Mau nggak orang itu berubah? Tergantung orangnya berarti ya Miss? Iya, semua balik ke dirinya masing-masing. Ya, pastinya kan itu psikoedukasi kan memiliki kekurangan ya Miss. Nah, kekurangan atau kelemahan dari psikoedukasi itu? Oke, baik. Sebenarnya tidak bisa dibilang ada kelemahan, ada kelebihan. Jadi semua metode intervensi itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Kayak misalkan nih, obat paracetamol itu ada tujuannya nih. Misalkan untuk meredakan demam, untuk meredakan nyeri, begitu. Dan sebagainya. Itu sudah ada fungsinya nih. Apakah ada kelemahannya? Tentunya ada. Misalkan efek sampingnya jadi ngantuk. Tapi ngantuk ini sebenarnya tujuannya adalah istirahat. Ya. Orang sakit kalau nggak istirahat cepat sembuh nggak? Enggak. Nah, jadi ngantuk itu sebenarnya kelemahan apa bukan dari obat? Kelemahan. Kelemahan? Enggak, efek Sampingnya. Nah, itu tadi ya. Jadi ada dua sisi, bisa dianggap kelemahan karena memang itu tadi ya efek samping dari tujuan utamanya meredakan panas atau meredakan nyeri. Tapi ada hal lain nih ternyata. Nah, seperti halnya tadi, psikoedukasi mungkin tepat buat kasus tertentu, tetapi buat kasus yang lain tidak. Begitu. Nah, tadi kan udah dijelaskan banyak sekali ya Miss ya. Tentunya psikoedukasi itu memiliki manfaat. Nah, manfaatnya itu apa ya? Ya, baik. Psikoedukasi. Nah, otomatis ketika namanya edukasi memberikan pendidikan, memberikan pengarahan, bimbingan begitu. Dan jadi dengan psikoedukasi ini salah satu tujuan atau manfaat yang bisa diperoleh adalah mendapatkan pemahaman, lebih paham bahwa sesuatu itu ternyata kalau dilakukan itu berdampak negatif. Sesuatu kalau dilakukan itu secara terus-menerus akan menjadikan kebiasaan yang baik, akan mendapatkan manfaat yang lebih. Misalkan nih gampangnya misalkan kalau pelatihan misalkan tadi mengenai sosial ya, psikoedukasi yang mengenai sosial misalkan pada warga binaan. Nah, warga binaan misalkan mereka memiliki kecemasan nih. Nah, nanti mereka akan diberikan pengetahuan, oh ternyata bagaimana nih caranya mengelola emosi di dalam tempat binaan tadi. Bagaimana
Gimana cara agar kita bisa membuat kontrol diri lebih meningkat. Nah, tujuannya apa? Tadi mendapatkan pemahaman tentang sesuatu hal yang lebih. Ya, dalam hal ini konteksnya adalah terkait dengan kesehatan mental. Nah, berarti itu sangat penting sekali ya bagi mahasiswa untuk mempelajari apa itu psikoedukasi. Iya benar teman-teman. Jadi salah satu mungkin ya dari banyak hal yang perlu dipelajari oleh teman-teman psikologi, bahwa ada banyak hal yang bisa menjadi bentuk intervensi. Salah satunya adalah psikoedukasi, yang mana dengan psikoedukasi di sini klien ataupun mereka yang membutuhkan jasa psikologi akan mendapatkan pemahaman mengenai sesuatu hal. Jadi lebih paham bahwa perilaku tertentu itu sebenarnya negatif, bahwa hal-hal tertentu itu sebaiknya tidak dilakukan, bahwa ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan dan dikembangkan. Ya, nanti menumbuhkan adanya awareness, kesadaran. Pesan dari Miss Mary sendiri buat kita sebagai mahasiswa itu apa? Oke, baik. Jadi kalau khusus terkait sama psikoedukasi ya, jadi buat teman-teman mahasiswa nih, Binba Friends ya. Jadi untuk psikoedukasi itu adalah namanya bentuk intervensi. Kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa persiapan. Kita harus tahu dulu nih case-nya apa sih, masalahnya apa sih. Kita mau buat psikoedukasinya yang bentuknya kayak gimana nih. Karena tentunya berbeda nih. Misalkan treatment psikoedukasi buat SD, SMP, SMA atau bekerja itu tentunya berbeda nih. Ya, karena psikoedukasi adalah sesuatu yang terstruktur atau sistematis. Ya, bagaimana cara kita melakukan psikoedukasi pada anak-anak, remaja dengan dewasa tentunya berbeda. Nah, jadi teman-teman di sini perlu banyak hal nih yang dipelajari, dicari tahu kira-kira melakukan treatment psikoedukasi itu yang tepat yang seperti apa sih, yang berada dalam batasan kode etik. Tadi dikaitkan sama kode etik ya, itu yang seperti apa sih ya. Mereka ataupun klien dalam hal ini punya hak-hak untuk mendapatkan treatment yang bagaimana nih. Nah, yang mana tadi ada tujuan-tujuan tertentu ya yang akan dicapai melalui pemberian treatment tersebut. Ya, jadi banyak hal nih teman-teman terkait khususnya tentang psikoedukasi ya. Jadi jangan bosan-bosan buat belajar. Ya, makasih. Jangan bosan-bosan buat belajar ya teman-teman. Oke, jadi psikoedukasi ini adalah metode edukasi tentang kesehatan mental atau psikologis, dan pelaksanaan psikoedukasi tetap disesuaikan dengan kode etik yang bertujuan agar konselor dapat memberikan treatment sebagaimana mestinya dan klien mendapatkan haknya, begitu ya. Oke, baik. Jadi untuk treatment psikologi begitu, yang berhak memberikan treatment psikologi adalah psikolog begitu ya. Jadi nanti perlu sekolah lagi gitu buat bisa memberikan intervensi. Nah, nanti teman-teman mahasiswa atau sarjana psikologi bisa nih membantu untuk pelaksanaan dari psikoedukasi, tetapi dengan di bawah supervisi atau penanggung jawab utamanya tetap adalah psikolog. Begitu. Jadi itu ya terkait psikoedukasi. Sangat luar biasa ilmu yang telah diberikan oleh Miss Mary kepada kita semua ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari kami. Udah nih? Udah, Miss. Udah? Iya. Udah. Lagi dong? Ya, lagi. Lagi Pengen tanya itu loh, Miss. Nah, gini Binba Friends nih. Tanya apa ya tadi? Tanya lupa. Tanya apa ya? Boleh pertanyaan kirim ke kolom di bawah ini. Kolom ke bawah sini ya teman-teman. Nanti yang tanya akan dapat hadiah apa? Hadiah apa ya, Miss? THR. THR. Oh iya, bentar lagi lebaran. Oke. Dikirim ya, ditunggu teman-teman ya. Jadi pertanyaannya kalau ada yang mau ditanyakan dengan tema apapun boleh ya Kak ya, di luar psikoedukasi. Boleh dong, Miss. Boleh dikirim di bawah ini Iya, ya teman-teman di ya. bawah sini. Ya, kalau nanti kita nggak bisa jawab, tentunya kita bisa tanya Miss Mary kan. Iya. Wani Piro. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan Miss Mary kepada kami, dengan kami. Mungkin cukup sampai sini ya Miss podcast hari ini. Dan buat teman-teman terima kasih yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.